Oke, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kalian kan udah belajar nih soal apa itu saham, gimana cara kerjanya, kenapa harganya bisa naik turun, sampai bedanya trading dan investasi. Nah, sekarang saatnya kita naik level. Hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan penting. Dividen itu apa sih? Pastinya kita bakal pakai bahasa yang super sederhana dan gampang banget dipahami. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan bikin passive income ini. Jadi gini, kalau kalian udah paham dasar saham, pasti tahu dong prinsip capital gain, beli pas murah, jual pas mahal. Tapi jujur aja deh, mantengin pergerakan harga tiap hari, ngeliatin grafik yang naik turun terus, wah itu sih bikin capek dan gampang stres kan? Nah, gimana kalau ternyata ada cara lain? Gimana kalau saham yang kalian pegang itu bisa ngasilin uang sendiri, bahkan pas kalian lagi asik tidur? Terdengar menarik kan? Coba kita bandingin. Di satu sisi ada yang namanya trading aktif buat ngejar capital gain. Ini butuh tenaga, waktu, dan mental baja banget buat nyari selisih harga. Tapi di sisi lain, kita punya pendapatan pasif dari yang namanya dividen. Singkatnya, dividen itu kayak bonus uang yang dikasih perusahaan ke kita cuma karena kita setia jadi pemilik bisnisnya. Asyiknya lagi, kita nggak perlu repot jual sahamnya buat dapat uang ini. Kepemilikan kita di perusahaan tetap aman, tapi saldo rekening terus nambah. Keren banget kan? Biar makin gampang paham, kita bakal bahas 5 hal hari ini. Pertama, apa sih dividen itu? Kedua, timeline krusialnya. Ketiga, hitung-hitungan sama strateginya. Keempat, hati-hati sama jebakan dividen. Dan terakhir, rahasia biar bebas pajak. Yuk langsung kita bahas yang pertama. Bagian pertama, apa itu dividen saham? Coba bayangin kalian sama teman-teman patungan bikin usaha peternakan. Pas panen dan untung gede, pastinya kalian dapat bagian dong. Nah, perusahaan publik tuh juga gitu. Keuntungan yang dibagikan ke kita ini, itulah yang namanya dividen. Ini adalah jatah laba bersih buat para pemegang saham yang udah disetujuin resmi di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Intinya, ini hak legal kalian atas keuntungan perusahaan, murni karena kalian ikut ngasih modal pas mereka lagi cuan. Bentuk dividen ini macam-macam, tapi ada dua yang paling sering kita temui. Yang pertama dan yang paling ditunggu-tunggu pastinya adalah dividen tunai. Ini uang beneran yang ditransfer langsung ke rekening dana nasabah, atau RDN kalian. Nah yang kedua ada namanya dividen saham. Jadi perusahaannya nggak ngasih uang, tapi ngasih tambahan lembar saham secara gratis. Misalnya nih, kalian punya 5 lembar, dikasih bonus 1 lembar lagi. Otomatis porsi kepemilikan kalian di perusahaan makin gede tanpa keluar modal sepeser pun. Lumayan banget kan? Masuk ke bagian kedua, timeline krusial. Ini yang seru nih. Gini, kita nggak bisa asal beli saham hari ini terus ngarep besok langsung dapat dividen. Ada 4 tanggal penting yang wajib kalian catat. Pertama, come date. Ini hari terakhir kalian bisa beli sahamnya kalau mau dapat jatah dividen. Besoknya namanya X date. Kalau kalian baru beli di hari ini, sayang banget kalian udah nggak dapat jatah. Terus ada recording date buat nyatat nama kalian di sistem. Dan yang paling ditunggu, payment date atau hari gajiannya, yang biasanya cair sekitar 3-4 minggu habis X date tadi. Jadi, aturan emasnya itu ada di CAM date. Kalian wajib banget punya sahamnya pas pasar tutup di hari CAM date itu. Kalau kalian tahan sahamnya lewat malam itu, dan besoknya masuk ke hari X date, nama kalian udah otomatis kekunci buat dapat dividen. Secara teknis nih, biarpun kalian jual semua saham itu pas banget pasar buka di hari X date, kalian tetap bakal nerima uang dividennya beberapa minggu kemudian. Kenapa? Karena kalian udah menuhin syarat punya sahamnya di hari CAM date. Lanjut ke bagian ketiga, matematika dan strategi. Biar tahu potensinya, kita perlu ngerti yang namanya Dividend Payout Ratio atau DPR. Bayangin dari 100% untung perusahaan, berapa persen sih yang dibagiin ke kita dan berapa yang disimpan? Kalau perusahaan ngasih 40% ke investor, berarti sisa 60%-nya masuk celengan perusahaan sebagai laba ditahan. Laba ditahan ini penting banget loh buat modal perusahaan, ekspansi, atau bayar utang. Nah, investor yang pintar tuh biasanya nyari perusahaan dengan rasio pembagian yang seimbang. Idealnya sih 40-70%. Jadi kita tetap dapat passive income, tapi perusahaannya juga punya modal buat terus berkembang. Selain DPR, ada metrik penting lainnya, dividend yield. Ini tuh cara paling gampang buat ngebandingin keuntungan dividen kita sama instrumen lain, kayak bunga deposito di bank. Ngitungnya gampang banget, tinggal ambil nominal dividen per saham, terus dibagi sama harga saham sekarang. Contohnya nih, kalau dividennya Rp100 dan harga sahamnya Rp1.000, berarti yieldnya 10%. Dari angka ini, kita bisa langsung tahu investasi mana yang ngasih imbal hasil paling cuan buat portofolio kita. Sekarang bagian keempat, waspada jebakan dividen. Hati-hati ya sama yang satu ini. Oke, bagian ini penting banget buat diresapi. Banyak banget pemula yang kejebak di sini.
Kalian harus ingat, yield yang tiba-tiba tinggi itu nggak selalu berarti perusahaannya lagi dermawan. Kadang itu cuma ilusi matematika aja. Karena ngitung yield itu kan dividen dibagi harga saham. Jadi kalau harga sahamnya mendadak anjlok parah karena bisnisnya lagi bermasalah, otomatis yieldnya bakal kelihatan tinggi banget. Jangan sampai kalian tergiur persentase gede, padahal fundamental perusahaannya lagi hancur. Biar kebayang, gini nih proses jebakannya. Biasanya pas mau deket-deket cium date, harga saham tuh dipompa naik, gara-gara banyak yang FOMO, pengen dapat dividen. Kalian malah ikutan beli pas harga lagi tinggi-tingginya, dipucuk. Terus, pas besoknya masuk X-date, semua orang pada berebut jualan. Harga sahamnya langsung nyungsap, bahkan sering kena ARB atau auto reject bawah. Sampai-sampai saham kalian nggak bisa dijual. Ujung-ujungnya, kerugian dari harga saham yang turun ini malah jauh lebih gede dari dividen yang bakal kalian dapat. Makanya beli saham cuma demi ngejar dividen tanpa ngecek fundamental perusahaannya tuh bener-bener bunuh diri. Terakhir, bagian kelima, rahasia bebas pajak. Ini yang pasti kalian suka? Nah, sekarang kita bahas yang bikin seneng. Siapa sih yang suka keuntungannya dipotong pajak? Nggak ada kan? Dulu nih, tiap kali kita dapat dividen tunai, pemerintah bakal otomatis motong pajak penghasilan final sebesar 10%. Coba bayangin, kalau kalian dapat dividen 10 juta, 1 jutanya langsung disunat masuk kas negara. Berasa banget kan potongannya? Tapi tenang, sekarang ada aturan dari Omnibus Law yang benar-benar jadi game changer. Pajak 10% tadi bisa jadi 0% alias gratis. Syaratnya gampang banget, kalian cuma perlu muterin lagi uang dividen itu di sistem keuangan dalam negeri. Jadi begitu dividennya cair, kalian bisa langsung beliin saham lagi, atau beli SBN, atau bahkan sekedar disimpan di rekening tabungan biasa. Syaratnya kalian cuma perlu ngelaporin investasi ini di laporan pajak tahunan sebelum akhir Maret. Lakuin laporan ini 3 tahun berturut-turut dan boom, dividen kalian benar-benar bebas pajak 100%. Ini benar-benar kesempatan emas buat terus muterin kekayaan kita. Nah, kita udah bahas semuanya nih. Dari apa itu dividen, kapan harus belinya, cara ngitungnya, sampai cara hindarin jebakan dan ngedapetin bebas pajaknya. Kalau kalian disiplin milih perusahaan yang sehat dan rajin bagi hasil, pelan tapi pasti, penghasilan pasif kalian bakal terus ngelinding makin besar kayak bola salju. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapkah kalian berhenti stres ngeliatin grafik harga yang naik turun tiap hari dan mulai ngebangun kebebasan finansial lewat dividen pasif? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya ya.